warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya, Evi Fitria Primadani, di channel YouTube saya. Di video pertama kali ini, saya akan mereview buku yang bertemakan sejarah, yaitu Kontribusi Ulama Yogyakarta untuk NKRI. Nah, buku Kontribusi Ulama Yogyakarta untuk NKRI ini ditulis oleh Dr. Samidi Kalim MSI dan juga Amirul Ulum. Nah, buku ini diterbitkan oleh Global Press di Yogyakarta pada tahun 2016 dan berjumlah 194 halaman. Nah, di dalam buku ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu prolog Yogyakarta sebagai simbol Islam Jawa, kemudian bab 1 peradaban Islam di Jawa, dan bab 2 obor ulama Yogyakarta, dan yang terakhir yaitu epilog mengenai Yogyakarta sebagai pusat studi keilmuan di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya Kesultanan Yogyakarta sudah berdiri pada tahun 1755 yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau yang lebih dikenal dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, pendirian Kesultanan Yogyakarta ini dia akibatkan oleh adanya Perjanjian Giyanti. Berbicara tentang Perjanjian Giyanti, tentu tidak lepas peranannya dari ulama yang ada di Yogyakarta, seperti Kiai Nur Imam Langi. Kiai Nur Imam Langi merupakan kiai yang masih mempunyai keturunan bangsawan. Beliau merupakan putra sulung dari Raja Amangkurat IV dari Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1719 hingga 1726. Nah, meskipun Kiai Nur Imam ini seorang bangsawan, tetapi beliau itu tidak suka dengan perebutan kekuasaan dan juga beliau itu senang menyendiri dan lebih suka untuk mensyiarkan agama Islam di Yogyakarta. Nah, meskipun beliau tinggal di lingkup istana, tapi beliau itu tidak merasa tenang karena adanya konflik internal antara saudaranya, yaitu Pangeran Mangkubumi dan juga Pangeran Sumbernyawa untuk memperebutkan kekuasaan Kesultanan Mataram yang diakibatkan oleh hasutan dari para kompeni. Nah, karena beliau ini tidak ingin memihak salah satu saudaranya, maka beliau memutuskan untuk keluar dari istana untuk mengasingkan diri di daerah Gegulu, Kulon Progo, Yogyakarta. Dan di daerah inilah beliau merencanakan untuk menyiapkan generasi muda yang berjiwa Islami dan patriotik yang nantinya bisa melawan dan juga mengusir penjajah dari Indonesia. Dan di daerah Gegulu, Kulon Progo inilah beliau berhasil mengislamkan Demang Gegulu yang bernama Hadiwongso. Dan karena beliau ini baik di mata Demang itu, akhirnya beliau diangkat untuk menjadi menantunya. Nah, melalui jalan perkawinan inilah dakwah yang tadinya masih sulit dilakukan oleh Kiai Nur Imam Langi dengan adanya perkawinan dengan putri dari Demang Gegulu, dakwahnya itu menjadi lancar dan banyak sekali orang-orang masyarakat di daerah Gegulu maupun sekitarnya yang berhasil masuk Islam karena ada dukungan dari Demang tadi. Dan selain menyebarkan agama Islam, ternyata Kiai Nur Imam Langi itu juga berdoa untuk kelangsungan konflik yang sedang terjadi antara saudaranya tadi. Dan alhamdulillahnya doanya itu terkabul dan akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755 Kesultanan Mataram itu dimekarkan menjadi dua bagian, yaitu Yogyakarta dan juga Surakarta. Dan hal ini berakibat Yogyakarta menjadi daerah yang tenang kembali dan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini teringat akan jasa dari Kiai Nur Imam Langi selaku saudaranya. Nah, beliau ini memutuskan untuk mencari Kiai Nur Imam Langi dan ternyata Kiai Nur Imam Langi ini berada di daerah Kerisan yang sedang mensyiarkan agama Islam, dan beliau diajak pulang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono kembali ke istana, namun beliau menolak dengan alasan kalau beliau kembali lagi ke istana maka dakwahnya akan sulit kembali seperti sedia kala. Jadi beliau memutuskan untuk di daerah Kerisan saja. Nah,
karena mendengar alasan dari Kiai Nur Imam Langi ini, Sri Sultan Hamengkubuwono memutuskan untuk memberikan pembebasan pajak di daerah Kerisan yang nantinya daerah ini dijadikan oleh Kiai Nur Imam Langi menjadi daerah untuk mengajari atau mulangi masyarakat yang ingin mendalami ilmu agama yang ada di Yogyakarta. Nah, dari kata mengajarkan atau mulangi inilah daerah yang bebas pajak tadi berganti nama menjadi Desa Melangi. Dan kini pesantren yang ada di Melangi ini telah melahirkan banyak sekali ulama yang ada di Yogyakarta. Dan ulama-ulama itu sangat tersohor tentunya. Nah, di dalam buku ini saya tertarik akan tema yang diambil oleh penulis karena di dalam buku ini menceritakan kontribusi ulama yang ada di Yogyakarta. Seperti yang ketahui bahwasanya jika kita mendengar kota Yogyakarta, mesti banyak buku-buku yang menceritakan tentang tradisi maupun adat istiadat atau juga pariwisatanya. Tetapi di sini penulis menyajikan tema yang berbeda daripada yang lainnya, yaitu mengenai kontribusi ulama yang ada di Yogyakarta. Jadi lewat buku ini, para pembaca khususnya saya menjadi lebih mengetahui ternyata di Yogyakarta itu ada ulama yang tersohor yang berkontribusi langsung untuk NKRI. Dan dalam buku ini kita tentunya ada kelebihan dan juga kekurangan. Kekurangan dari buku ini yaitu kertas yang dipakai itu masih berwarna kuning seperti ini, semi kecoklatan. Jadi di sini itu kalau kita baca malam-malam itu tentunya di mata itu sakit ya. Terus bukunya itu di sini gambarnya itu masih berwarna hitam putih. Jadi kalau bisa buku ini tuh pakai kertas HVS yang berwarna putih dan gambarnya hitam putih tadi itu lebih berwarna lagi, lebih jelas lagi supaya kita sebagai pembaca itu mengetahui, oh ini loh ternyata tokohnya ulama itu. Nah, tapi bagi saya kelebihan dan kekurangan itu sudah pasti ada dalam segala sesuatu hal. Tapi kekurangannya ada di buku ini tidak masalah. Yang terpenting bagi saya dan juga para viewers, saat kita membaca buku, kita itu dapat mengambil pembelajaran yang ada dalam buku itu. Nah, dari sini saya mendapatkan pelajaran bahwasanya seberat apapun rintangan dan juga tekanan yang ada dalam diri kita harus hadapi itu dengan tawakal, kita harus hadapi dengan semangat, kita harus berjuang dengan gigih agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita cita-citakan itu akan tersampai. Nah, mungkin sekian review buku kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian review buku kali ini saya banyak salah kata dan juga salah perbuatan. Cukup sekian. Thanks for watching.